Hai, di tahun 1978, orang Amerika ini dinyatakan bersalah dan divonis penjara seumur hidup oleh Pengadilan Tinggi Amerika atas kesalahan yang tidak pernah diperbuatnya. Bertahun-tahun dia menjalani hukuman penjara penuh penderitaan, tapi ternyata bukan dia pelakunya. Namun sayang, dia sudah terlanjur menjalani hukuman penjaranya selama 40 tahun. Atas kesalahan ini, negara Amerika memberikan kompensasi 21 juta US dollar atau setara 214 miliar rupiah. Apakah nilai itu sebanding dengan penderitaannya selama 40 tahun di penjara? Seperti biasa, bersama Black Corner, stabilkan sisi kalian. Pada 11 November 1978, di Simi Valley, California, 2 nyawa hilang secara tragis. Seorang wanita berusia 24 tahun dan putranya yang berusia 4 tahun ditemukan tak bernyawa di apartemennya. Rhonda Witch, 24 tahun, Donald Witch, 4 tahun. Investigasi awal menunjukkan tanda kekerasan ekstrim. Sang ibu dipukul, diserang secara seksual, kemudian dihilangkan nyawanya. Sedangkan anaknya berada di tempat tidurnya dalam keadaan sudah tak bernyawa. California gempar. Media menuntut jawaban. Polisi berada di bawah tekanan. Dan hanya dalam hitungan hari, mereka menemukan seseorang untuk disalahkan. Polisi segera mencurigai mantan pacarnya karena ia sempat berkencan dengan korban. Dan mereka baru saja putus. Seorang saksi pun mengaku melihatnya dan truknya di luar apartemen pada hari kejadian. Dan mantan pacarnya adalah Craig Coley. Craig Coley adalah putra seorang petugas Departemen Kepolisian Los Angeles yang pensiun sebagai detektif dan ibunya bekerja sebagai guru. Orang tuanya tinggal di daerah Los Angeles dan sudah banyak menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk memperjuangkan pembebasannya setelah ia dihukum. Ayah Coley meninggal pada tahun 1988, diikuti oleh ibunya pada tahun 2011. Selama mendekam dalam penjara, ia tetap berhubungan dengan keluarga besarnya, termasuk bibi, paman, dan semua sepupunya, kecuali satu yang memberikan dukungan kepadanya terus-menerus. Coley mendaftar di Angkatan Laut Amerika dan bertugas selama 4 tahun selama era Perang Vietnam, termasuk beberapa penugasan ke Vietnam. Pengabdiannya terhormat dan berprestasi, mencerminkan kinerja yang patut dipuji di zona pertempuran. Di sini terbiasa dengan aturan, terbiasa menerima perintah. Setelah keluar dari dinas militer, ia kembali ke Amerika pada tahun 1969 dan mendaftar di perguruan tinggi di Los Angeles untuk melanjutkan pendidikannya. Setelah menyelesaikan dinas militer dan pendidikannya, Coley bekerja sebagai manajer di sebuah restoran. Coley memiliki catatan bersih tanpa riwayat kriminal, membangun kehidupan sipil yang stabil setelah masa dinas angkatan lautnya. Simi Valley, California, malam tanggal 11 November 1978. Sebuah kota kecil, tenang, jauh dari hiruk-pikuk Los Angeles. Di sebuah kompleks apartemen sederhana, hidup seorang wanita muda bernama Rhonda Witch, usia 24 tahun. Bersamanya seorang anak laki-laki yang berusia baru 4 tahun, Donald Witch. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu akan mengubah segalanya. Pagi harinya, seseorang mencoba menghubungi Rhonda. Tidak ada jawaban, telepon tak diangkat, pintu pun juga tidak dibuka. Rasa khawatir berubah menjadi ketakutan. Polisi dipanggil. Apa yang mereka temukan di dalam adalah sebuah adegan yang akan menghantui kota itu selama puluhan tahun. Rhonda Witch ditemukan tidak bernyawa. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kekerasan berat. Ia dipukuli, diserang secara seksual, dan kemudian dihabisi. Di kamar lain, di atas tempat tidur kecil anaknya, Donald ditemukan meninggal, 4 tahun. Tidak pernah punya kesempatan memahami apa yang terjadi. Tidak ada tanda-tanda perampokan. Tidak ada barang berharga yang hilang. Televisi masih ada, dompet masih di tempatnya. Ini bukan kejahatan acak, ini terlihat personal. Polisi segera menutup area. Pita kuning membentang. Warga sekitar mulai berkumpul. Pertanyaan pun mulai muncul. Siapa pelakunya? Dan mengapa? Dalam kasus seperti ini ada satu pertanyaan klasik yang selalu muncul lebih dulu. Siapa orang terakhir yang dekat dengan korban?
Dan jawaban itu datang dengan cepat. Nama itu adalah Craig Colley. Ia adalah mantan kekasih Rhonda Witch. Mereka baru saja putus hubungan sebelum pembunuhan terjadi. Bagi polisi itu cukup untuk menyalakan lampu merah pertama. Menurut polisi, kita punya mantan pacar, hubungan baru putus, emosi, dan motif. Dalam banyak kasus kriminal, mantan pasangan memang sering menjadi tersangka awal. Tapi menjadi tersangka tidak sama dengan menjadi pelaku. Masalahnya, garis itu sering kabur. Penyelidikan mulai bergerak cepat. Terlalu cepat. Polisi mengumpulkan kesaksian warga. Seseorang mengaku melihat truk yang mirip milik Colley di area apartemen. Saksi lain mengatakan melihat seorang pria yang menyerupai Colley di sekitar lokasi. Tidak ada foto, tidak ada rekaman, hanya ingatan manusia. Tahun 1978 belum ada CCTV, belum ada DNA forensik modern. Yang ada hanyalah cerita, asumsi, dan tekanan publik. Kota ini menuntut keadilan. Seorang ibu dan anak dihabisi tanpa belas kasihan. Tekanan itu mengalir langsung ke kepolisian. Dan ketika tekanan meningkat, kesalahan sering kali mengikuti. Alih-alih memperluas penyelidikan, polisi mulai memusatkan segalanya pada satu nama, Craig Colley. Setiap petunjuk baru ditafsirkan untuk mendukung teori itu. Setiap kemungkinan lain perlahan disingkirkan. Tidak ada bukti darah Craig Colley di TKP. Tidak ada sidik jarinya di lokasi kunci. Tidak ada saksi mata yang melihatnya melakukan pembunuhan. Namun satu hal dianggap cukup. Ia adalah mantan pacar. Dan disinilah titik berbahaya itu muncul. Saat penyelidikan berubah dari mencari siapa pelaku sebenarnya, menjadi membuktikan seseorang bersalah. Craig Colley belum tahu bahwa malam tragis di California itu akan menyeretnya ke dalam sistem hukum yang tak akan melepaskannya selama hampir 4 dekade. Setelah Craig keluar dari dinas militernya, ia bertemu dengan seorang ibu muda bernama Rhonda Witch. Wanita ini adalah seorang ibu muda, anaknya baru 1. Ia membesarkan anaknya sendiri. Pertemuan mereka tidak dramatis, tidak penuh sensasi. 2 orang dewasa yang mencoba menjalani hubungan di tengah hidup yang tidak sempurna. Hubungan mereka bukan hubungan beracun, bukan hubungan penuh kekerasan. Tidak ada laporan KDRT, tidak ada ancaman, tidak ada catatan konflik besar. Namun seperti banyak hubungan lainnya, hubungan itu tidak bertahan lama. Craig dan Rhonda berpisah tanpa keributan besar, tanpa drama publik, tanpa laporan polisi. Mereka hanya berhenti bersama. Tapi dalam narasi kepolisian, kata mantan seringkali berubah menjadi motif. Putus hubungan diartikan sebagai luka batin, sebagai kemarahan tersembunyi, sebagai potensi kekerasan, tanpa bukti, tanpa riwayat. Craig Colley dipanggil untuk dimintai keterangan, bukan sebagai tersangka resmi. Kapan terakhir kali Anda bertemu Rhonda? Dan Craig Colley menjawab, beberapa hari sebelum itu. Kami sudah tidak bersama. Dan Craig menjawab pertanyaan dengan kooperatif. Ia tidak melarikan diri. Ia tidak meminta pengacara. Ia percaya kebenaran cukup untuk melindunginya. Namun sistem hukum tidak selalu bekerja seperti itu. Bagi penyidik, Craig Colley adalah pilihan yang masuk akal. Ia mengenal korban. Ia tahu lokasi apartemen. Ia memiliki emosi. Setidaknya menurut asumsi dan asumsi seringkali jauh lebih berbahaya daripada kebohongan. Tidak ada saksi yang melihat Craig memukul Rhonda. Tidak ada saksi yang melihatnya di dalam apartemen pada saat pembunuhan. Tidak ada darah korban di pakaian Craig. Tidak ada luka pada tubuh Craig yang menunjukkan perkelahian. Namun semua itu tidak menghentikan arah penyelidikan. Dalam banyak kasus salah hukum, tersangka bukan dipilih karena bukti terkuat. Ia dipilih karena paling mudah dijelaskan. Dan Craig Colley menjadi penjelasan yang paling sederhana. Craig sendiri tidak menyadari bahwa setiap jawaban yang ia berikan, setiap detail hidupnya sedang disusun menjadi cerita yang tidak pernah ia tulis. Cerita tentang seorang pria yang digambarkan marah, cemburu, berbahaya, padahal tidak ada satupun yang pernah membuktikannya. Dalam setiap penyelidikan kriminal, ada satu momen penting yang menentukan segalanya. Bukan saat vonis dijatuhkan, bukan saat palu hakim diketukkan, tapi saat polisi memutuskan siapa yang akan mereka kejar. Dan dalam kasus ini,
keputusan itu dibuat terlalu cepat. Sejak awal, fokus penyelidikan hampir sepenuhnya tertuju pada satu nama, Craig Colley. Bukan karena bukti ilmiah, bukan karena saksi mata langsung, tapi karena ia adalah mantan kekasih korban. Ketika satu teori sudah dipilih, semua fakta lain mulai dipaksa untuk menyesuaikannya. Ini disebut bias konfirmasi, dan itu mematikan keadilan. Mari kita lihat bukti-bukti yang seharusnya diperiksa secara objektif. Yang pertama, bukti fisik. Tidak ditemukan darah korban pada tubuh Craig Colley. Tidak pada bajunya, tidak pada sepatunya, tidak pada kendaraannya. Untuk sebuah kejahatan yang sangat brutal, ini seharusnya menjadi tanda tanya besar. Kedua, sidik jari. Apartemen itu bukanlah ruang steril, namun sidik jari Craig Colley tidak ditemukan di area kunci TKP. Tidak ada satupun bukti forensik yang secara langsung menempatkannya di dalam apartemen pada saat pembunuhan. Ketiga, kondisi tubuh tersangka tidak ada luka, tidak ada memar, tidak ada goresan, tidak ada tanda bahwa Craig Colley baru saja terlibat dalam perkelahian hebat dengan dua korban. Semua ini seharusnya membuat penyelidikan berhenti sejenak. Seharusnya membuat polisi bertanya, apakah kita mengejar orang yang tepat? Namun yang terjadi justru sebaliknya. Seorang saksi yang sempat mengaku melihat truk Colley mengatakan, saya rasa saya melihat truk yang mirip. Kata kuncinya adalah mirip, bukan nomor polisi, bukan foto, bukan bukti pasti. Hanya ingatan manusia yang mudah berubah. Kesaksiannya semacam ini diperlakukan sebagai bukti kuat. Padahal ilmu psikologi modern telah berulang kali membuktikan ingatan saksi mata adalah salah satu alat bukti yang paling tidak dapat diandalkan. Namun setiap potongan informasi yang tampak mendukung teori awal dikumpulkan, sementara informasi yang bertentangan diabaikan. Atau lebih buruk, tidak pernah dicatat dengan serius. Tidak ada upaya signifikan untuk mencari tersangka lain. Tidak ada penyelidikan mendalam terhadap kemungkinan pelaku orang asing. Tidak ada penggalian serius terhadap DNA yang ditemukan di tubuh korban. Karena pada saat itu, teknologi belum mampu berbicara. Ketika teknologi belum siap, yang dibutuhkan adalah kehati-hatian. Namun yang terjadi adalah keyakinan berlebihan. Penyelidikan yang seharusnya terbuka perlahan berubah menjadi proyek pembuktian. Bukan mencari kebenaran, tapi menguatkan dugaan. Dan ketika kasus akhirnya diserahkan kepada jaksa, cerita ini sudah terbentuk rapi. Craig Colley adalah pelakunya. Titik. Craig Colley tidak tahu bahwa saat itu nasibnya sudah hampir ditentukan. Bukan oleh juri, bukan oleh hakim, tapi oleh sebuah penyelidikan yang berhenti terlalu cepat. Tahun 1979, kasus pembunuhan Rhonda Witch dan putranya akhirnya dibawa ke pengadilan. Di ruangan inilah, nasib Craig Colley seharusnya ditentukan berdasarkan fakta, bukan asumsi, bukan juga tekanan publik. Bersama pengacaranya, sidang Craig Colley pun dimulai. Jaksa penuntut memulai dengan narasi yang sudah disiapkan dengan rapi. Seorang mantan kekasih, hubungan yang berakhir, emosi, kemarahan, cerita yang terdengar masuk akal apabila tidak diperiksa terlalu dalam. Tapi di ruang sidang, jaksa tidak memiliki bukti senjata yang digunakan Craig Colley, tidak memiliki DNA, tidak memiliki saksi mata yang melihat saat pembunuhan terjadi. Namun mereka memiliki sesuatu yang seringkali cukup di ruang sidang, yaitu cerita. Pihak pembela menyoroti apa yang tidak dimiliki jaksa. Tidak ada darah, tidak ada sidik jari, tidak ada bukti ilmiah. Dan yang paling penting, tidak ada saksi langsung. Tidak ada satu bukti pun yang menempatkan klien kami di dalam apartemen pada malam kejadian. Craig Colley sendiri duduk diam di kursi terdakwa. Ia tidak berteriak, ia tidak membuat drama. Ia percaya, jika hakim dan jaksa mendengar semuanya, mereka akan melihat kebenaran. Sidang berlangsung berhari-hari. Saksi dipanggil, argumen disampaikan, dan akhirnya hakim diminta mengambil keputusan. Di ruangan tertutup itu, 12 orang asing harus menjawab satu pertanyaan sederhana, namun menentukan, apakah Craig Colley bersalah tanpa keraguan yang wajar? Jawabannya tidak bulat. Para hakim terpecah. Sebagian yakin bukti tidak cukup kuat. Sebagian lain merasa cerita jaksa masuk akal. Dan pengadilan menyatakan hakim tidak mencapai keputusan yang bulat. Secara hukum, ini berarti satu hal. Negara gagal membuktikan kesalahan Craig Colley. Bagi banyak terdakwa, ini adalah akhir. Kasus dihentikan. Negara mundur. Namun tidak dalam kasus ini. Jaksa memiliki pilihan. Mereka bisa menerima bahwa bukti tidak cukup. Atau mereka bisa mencoba lagi. Dan mereka memilih mencoba lagi.
Ketika negara memutuskan untuk mengadili seorang 2 kali atas kejahatan yang sama, itu berarti satu hal, mereka tidak ingin kalah. Persidangan kedua bukanlah pengulangan yang netral. Jaksa telah belajar dari kegagalan mereka sebelumnya. Bukan dengan memperkuat bukti, karena bukti itu tetap tidak ada. Tapi dengan memperkuat cerita, nada jaksa berubah. Craig Cole tidak lagi digambarkan sebagai mantan kekasih biasa. Ia kini diposisikan sebagai pria yang cemburu, dendam, tidak stabil secara emosional. Hubungan mereka berakhir tidak baik. Terdakwa tahu korban sedang melanjutkan hidupnya. Kata-kata itu tidak didukung oleh bukti baru. Tidak ada saksi baru yang melihat pertengkaran hebat. Tidak ada pesan ancaman. Tidak ada riwayat kekerasan. Namun di ruang sidang, persepsi seringkali lebih kuat daripada fakta. Saksi-saksi yang sama dipanggil kembali. Namun kali ini, pertanyaan diarahkan lebih tajam. Ingatan yang samar, dibingkai seolah-olah pasti. Salah satu saksi mengatakan, sekarang saya lebih yakin itu truk milik terdakwa. Narasi lebih yakin bukanlah bukti, namun bagi hakim yang sudah lelah dengan persidangan, yang tidak mendengar istilah seperti DNA atau forensik modern, itu terdengar cukup. Pembelaan kembali menekankan ketiadaan bukti fisik. Namun kali ini, keraguan tidak lagi memecah hakim. Cerita jaksa akhirnya menyatu di benak mereka. Craig Cole duduk di kursi terdakwa, hari demi hari, mendengarkan hidupnya digambarkan sebagai sesuatu yang tidak ia kenali. Cole menunggu dengan keyakinan yang mulai runtuh. Dan sekali lagi, 12 orang asing yang menarik diri untuk memutuskan nasibnya. Dan hakim memutuskan Craig Cole bersalah. Dalam satu kalimat itu, hidup Craig Cole berubah selamanya. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Craig Cole berusia 33 tahun saat vonis itu dijatuhkan. Ia mendengar kata seumur hidup dan menyadari sesuatu yang mungkin tidak akan pernah keluar dalam keadaan hidup. Tidak ada teriakan, tidak ada amukan. Hanya satu pria yang berdiri diam, sementara pintu masa depannya tertutup perlahan. Sistem hukum telah berbicara, dan seperti dalam banyak kasus salah hukum, ia berbicara dengan penuh keyakinan, tanpa menyadari bahwa ia sedang mengurung orang yang salah. Di segmen berikutnya, kita akan mengikuti Craig Cole ke tempat yang akan menjadi dunianya selama hampir 4 dekade, penjara. Dan bagaimana ia bertahan ketika seluruh dunia telah memutuskan bahwa ia bersalah. Bagi Craig Cole, hari itu adalah awal dari hukuman yang tidak memiliki tanggal akhir. Tidak ada hitung mundur, tidak ada kalender harapan, hanya satu kata, seumur hidup. Hari-hari pertama adalah yang paling berat. Craig dipindahkan ke sistem penjara California, dikelilingi oleh pria-pria yang benar-benar bersalah, dan beberapa yang mungkin juga tidak. Ia kehilangan hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh. Makan malam bersama keluarga, udara pagi tanpa jeruji, hak untuk memilih kemana kaki akan melangkah. Tahun demi tahun berlalu, presiden berganti, teknologi berkembang, dunia berubah. Craig Cole tetap di tempat yang sama, namun satu hal tidak pernah berubah. Craig Cole tidak pernah mengatakan bahwa ia bersalah. Tidak sekalipun. Di penjara, bertahan hidup bukan hanya soal fisik, tapi soal mental. Dan Craig memilih jalan yang berbeda. Ia menjauh dari konflik. Ia tidak bergabung dengan geng. Ia tidak mencari masalah. Craig menemukan pegangan dalam iman. Ia membaca Alkitab. Ia berdoa. Ia mencoba memberi makna pada penderitaan yang tidak ia pilih. Beberapa sipir penjara mengingat Craig Cole sebagai narapidana yang tenang, tidak agresif, tidak manipulatif. Seorang pria yang seolah menerima hukuman tanpa pernah menerima kesalahan. Namun di balik ketenangan itu, ada kehilangan yang tidak terlihat. Orang tua Craig mulai menua dan akhirnya meninggal. Sementara anak mereka masih berada di balik jeruji. Craig tidak bisa menggenggam tangan mereka di saat terakhir. Ia melewatkan pemakaman, ulang tahun keluarga, momen-momen yang tidak pernah bisa diulang, dan semua itu untuk kejahatan yang ia yakini tidak pernah ia lakukan. Namun ada satu hal yang tidak pernah direnggut oleh penjara. Harapan, bukan harapan kosong, bukan harapan palsu, tapi keyakinan bahwa kebenaran suatu hari akan menemukan jalannya sendiri. Selama bertahun-tahun, Craig menulis surat, mengajukan banding, meminta kasusnya ditinjau ulang. Sebagian besar berakhir tanpa jawaban, atau dengan satu kata singkat, ditolak. Setiap penolakan adalah pengingat kejam bahwa sistem tidak tertarik pada perasaan, hanya pada finalitas. Namun waktu memiliki cara sendiri untuk membuka kembali hal-hal yang dianggap selesai. Dan tanpa disadari, Craig Cole di luar tembok penjara, seseorang mulai bertanya, bagaimana jika kita salah?
Tahun demi tahun berlalu, semua upaya banding Craig Cole gagal. Pengadilan menolak, jaksa menolak, negara menutup pintu, dan kemudian sesuatu yang tidak pernah seharusnya terjadi, pada akhirnya pun terjadi. Bukti-bukti fisik dalam kasus pembunuhan Rhonda Witch dan putranya dihancurkan atas dasar hukum, karena semua proses banding dianggap selesai. Tidak ada DNA, tidak ada pakaian korban, tidak ada sampel biologis, semuanya lenyap. Untuk Craig Cole, itu berarti satu hal, bahkan jika teknologi masa depan bisa membuktikan kebenaran, ia tidak lagi memiliki bahan untuk membuktikannya. Ini adalah ironi terbesar dalam kasus salah hukum. Saat sains akhirnya siap, buktinya sudah hilang. Bagi banyak narapidana tak bersalah, titik ini adalah akhir. Mereka menyerah, mereka menerima narasi resmi. Namun Craig Cole tidak. Ia terus mengatakan hal yang sama, tahun demi tahun. Aku tidak melakukannya, tanpa bukti, tanpa dukungan, tanpa kepastian. Harapan menjadi sesuatu yang rapuh, bukan lagi sesuatu yang berteriak keras, tapi bisikan kecil yang hampir tidak terdengar. Di luar penjara, nama Craig Cole perlahan dilupakan. Tidak ada kampanye besar, tidak ada film dokumenter, tidak ada tekanan publik. Hanya satu pria yang menua di balik tembok penjara. Namun sistem hukum tidak sempurna. Ia bergantung pada manusia. Dan suatu hari, seorang manusia lain membuka kembali berkas selama ini. Seorang detektif pensiunan yang melihat detail yang dulu diabaikan. Yang bertanya, pertanyaan sederhana namun berbahaya. Bagaimana jika kita menjatuhkan hukuman kepada orang yang salah? Selama hampir 40 tahun, kasus Craig Cole dianggap selesai. Vonis sudah dijatuhkan, bukti sudah dihancurkan, sejarah sudah ditulis. Namun sejarah kadang ditulis oleh orang yang salah. Di pertengahan tahun 2010-an, seorang detektif senior yang sudah mendekati masa pensiun melihat kembali berkas selama ini. Bukan karena tekanan publik, bukan karena sorotan media, tapi karena satu hal sederhana. Rasa tidak puas. Ia membaca ulang laporan penyelidikan, kesaksian, detail TKP, dan menyadari ada sesuatu yang dulu dianggap sepele. Beberapa barang bukti tidak benar-benar hilang. Sebagian bukti ternyata disimpan oleh pihak swasta dan tidak ikut dihancurkan. Bukti biologis yang dulu tidak bisa berbicara, kini bisa. Dengan teknologi DNA modern, sampel lama diuji kembali. Prosesnya sunyi, tidak dramatis. Hanya ilmuwan dan by data. Hasilnya mengguncang segalanya. Tidak ada DNA Craig Cole, tidak di tubuh korban, tidak di lokasi kunci, tidak di bukti biologis utama. Sebaliknya, ditemukan DNA pria lain, seseorang yang tidak pernah diperiksa, tidak pernah diadili. Selama hampir 40 tahun, Craig Cole duduk di penjara untuk kejahatan yang secara ilmiah tidak mengaitkan dirinya. Ini bukan lagi soal opini, bukan soal cerita jaksa, bukan soal persepsi juri. Ini adalah sains, dan sains tidak peduli siapa yang sudah divonis. Laporan hasil DNA dikirim ke otoritas negara. Jaksa membaca ulang berkas yang dulu mereka menangkan. Dan untuk pertama kalinya, narasi lama tidak bisa dipertahankan. Kasus yang dianggap final, retak. Tidak dengan suara ledakan, tapi dengan satu kalimat yang sederhana dan mematikan. Bukti tidak mendukung vonis lama. Bagi Craig Cole, ia belum tahu apa-apa. Di balik jeruji besi, hari-harinya masih sama. Bangun, hitung langkah, tidur. Ia tidak tahu bahwa di luar sana, hidupnya sedang ditulis ulang. Namun satu pertanyaan besar masih menggantung. Jika Craig Cole bukan pelakunya, maka siapa? Ketika bukti baru akhirnya tidak bisa diabaikan, negara berada di persimpangan, mengakui kesalahan, atau mempertahankan sebuah vonis lama yang sudah runtuh. Tahun 2017, setelah hampir 40 tahun Craig Cole berada di balik jeruji, keputusan itu akhirnya dibuat, bukan oleh juri, bukan oleh hakim persidangan, tapi oleh Gubernur California, Jerry Brown. Craig Cole menerima pengampunan penuh, sebuah pengakuan resmi bahwa negara telah menjatuhkan hukuman kepada orang yang salah. Pada hari itu, pintu penjara terbuka, bukan untuk pembebasan bersyarat, bukan untuk cuti, tapi untuk kebebasan penuh. Craig Cole melangkah keluar sebagai pria berusia 70 tahun. Ia masuk penjara sebagai pria muda. Ia keluar sebagai seseorang yang telah kehilangan
sebagian besar hidupnya. Craig Cole tidak pernah menyimpan dendam. Ia tidak berteriak, ia tidak menuntut balas. Yang ia inginkan hanya satu, kebenaran. Craig Cole kehilangan 39 tahun hidupnya. Tidak ada hukuman yang bisa mengembalikannya. Tidak ada kompensasi yang bisa mengganti waktu yang tersisa. Tidak ada kompensasi yang bisa mengganti waktu. Yang tersisa hanya pelajaran. Dan kabar baiknya, Craig Cole menerima kompensasi ganti rugi dari negara sebesar 21 juta US dollar atau setara 218 miliar rupiah. Tentunya uang tersebut masih belum bisa mengganti apa yang telah dijalaninya oleh Craig Cole selama 39 tahun di penjara.